Halo semuanya. Jadi topik yang mau saya bahas kali ini adalah macam-macam penyelesaian kredit macet untuk nasabah bank. Kredit macet itu biasanya terjadi kepada debitur atau nasabah bank yang tidak bisa membayar kewajiban atau hutangnya kepada bank. Biasanya itu kalau biasanya sih karena ketimpa musibah atau bisnisnya lagi kurang lancar ya, itu pasti akan mengalami kredit macet. Terus kalau untuk nasabah yang sudah berada di kondisi ini, itu sudah harus was-was karena jika tidak disegerakan cari solusi atau upaya penyelesaiannya, maka bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena jika sampai kredit macet ini tidak segera diatasi, itu bisa mengarah ke yang namanya one prestasi. Jadi jangan pikir, wah aku gak bisa bayar nih, gak masalah lah, nanti coba ku bincangkan dengan banknya. Nah, gak boleh berpikir seperti itu. Pokoknya kalau udah tahu, aduh ini kayaknya bulan depan gak bisa bayar nih, beberapa tahun ke depan kayaknya gak bisa bayar karena bisnisku mulai menurun, itu harus segera pergi ke bank untuk urus. Jika tidak, jangan sampai dituntut oleh bank atas dasar dua dasar hukum ini. Yang pertama itu pasal 1243 Burgerlijk Wetboek, di mana akan dituntut atas dasar one prestasi karena gak bisa bayar. Terus yang kedua itu ada pasal 31 PBI nomor 14/15 PBI 2012. Untuk yang ini biasanya lebih spesifik ya, karena dia harus memenuhi 3 poin ini, yaitu tunggakannya itu sudah nunggak sampai 90 hari, jadi dalam 3 bulan itu dia gak bayar apapun dan tidak ada info apapun kepada bank. Nah, yang kedua ini tidak ada pembayaran mau pokok ataupun bunga pada saat aset produktifnya udah jatuh tempo. Yang ketiga itu tidak dipenuhi syarat lain. Maksudnya itu biasanya kan kalau kita mau mengajukan kredit usaha atau kredit apapun, itu pasti ada dibuat yang namanya perjanjian kredit. Nah, di perjanjian kredit itu pasti kan ada diatur apa hak si nasabah, apa kewajiban si nasabah, dan apa yang boleh dilanggar, apa yang harus dilakukan oleh si nasabah itu sendiri. Nah, jika sampai hal yang diatur itu dilanggar sama si nasabah, contohnya dengan tidak membayar lancar per bulannya, macet terus, misalnya bulan ini bayar, bulan berikutnya bolong, itu bisa menjadi masalah juga. Itu bisa masuk ke kategori tidak dipenuhi syarat lain. Jadi harus hati-hati. Jika ketiga ini sudah memenuhi, maka sudah bisa bank menuntut nasabah tersebut atas dasar one prestasi. Jadi one prestasi itu bisa dituntut dengan 2 dasar hukum, tidak hanya dengan Burgerlijk Wetboek. Kalau Burgerlijk Wetboek kan lebih umum ya. Yang penting one prestasi, dia tidak bisa membayar, bukti-buktinya ada, udah kelar. Kalau yang ini tidak. Kalau yang PBI ini harus disertai dengan 3 poin penting ini. Nah, lalu kalau kredit macet ini bukan seperti kita sewa kos gitu ya. Oh, hari ini gak bisa bayar, gak apalah, kita bulan depan baru bayar. Oh, bulan depan gak bisa bayar lagi, gak apalah, tunggu bulan depannya, orangnya pasti pengertian kok. Kalau untuk bank tidak seperti itu. Jadi jika kita sudah sampai di tahap kredit macet dan benar-benar dari dijamin bulan depan atau periode berikutnya sudah tidak bisa bayar, itu harus cepat-cepat dicari solusinya. Solusinya apa? Nah, untuk nasabah yang mengalami kondisi kredit macet itu tidak perlu khawatir karena bank ada solusinya, yaitu restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini artinya kita membuat lagi perjanjian kredit baru dengan ketentuan-ketentuan baru di dalamnya. Nah, restrukturisasi kredit ini itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah perpanjangan jangka waktu. Jadi kita ketika mengajukan restrukturisasi kredit, kita bisa minta option yang
perpanjangan jangka waktu. Jadi contohnya kita pinjam uang itu untuk jangka waktu 6 tahun, dicicil dalam waktu 6 tahun. Ternyata di tahun kelima kita kena musibah nih, nggak bisa melanjutkan membayar karena nggak ada pendapatan contohnya. Nah, itu kita harus segera ke bank dan minta untuk diperpanjang jangka waktunya. Contohnya jadi 9 tahun atau 12 tahun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika bank menyanggupi, maka akan dibuatlah perjanjian kredit yang baru. Yang kedua itu ada grace period. Grace period ini dia ada masanya. Jadi masa grace period itu contohnya 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Nah, dalam jangka itu dalam waktu 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, dia hanya diberikan keringanan untuk membayar bunga. Nah, untuk pembayaran pokoknya itu dibayar setelah masa grace period ini berakhir. Jadi kalau grace periodnya udah berakhir, dia udah harus bayar pokok beserta bunga yang tersisa. Kalau grace period ini berarti begitu grace periodnya udah habis, dia harus benar-benar pastikan sih uangnya itu ada untuk dibayar. Nah, yang berikutnya itu penurunan suku bunga. Biasanya ini jarang ya, tapi kalau sampai di ACC biasanya disertai dengan ini, perpanjangan jangka waktu. Nah, untuk ketiga ini biasanya diberikan kepada nasabah atau debitur yang benar-benar beritikat baik untuk mencicil kredit tersebut. Jadi benar-benar untuk nasabah yang lancar kredit pas pembayaran kreditnya, tidak pernah ada bolong, tidak ada catatan hitam, dan selalu bisa kasih kabar contohnya. Jadi jangan yang nasabah yang suka hilang timbul, gak ada kabar, telepon ternyata palsu, alamatnya ternyata palsu, itu biasanya tidak akan diterima restrukturisasi kreditnya. Nah, sekian materi dari saya hari ini, sampai jumpa.